Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan bimbingan untuk senantiasa dapat mengabdikan diri seperti itu ya, dapat beribadah, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan kita bersama seperti itu. Baiklah, di pertemuan kali ini setelah di pertemuan pertama kemarin kita ada kontrak belajar, perkenalan, dan lain sebagainya, juga ada motivasi ya, teman-teman masih ingat semuanya kita memotivasi diri kita sendiri untuk bagaimana kita mempersiapkan satu semester ke depan ini dengan baik. Paling tidak akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama nanti supaya perkuliahan kita ini tentunya itu tidak hanya terlewat begitu saja, tidak hanya menumpuk pada tugas yang kemudian teman-teman tidak bisa memahami esensi dari perkuliahan ini, tapi lebih kepada nanti bagaimana kedepannya kita bisa mengaplikasikan teori-teori serta keilmuan yang kita dapatkan. Baik, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan banyak membahas tentang bimbingan konseling, tentang hakikat bimbingan konseling, serta apa-apa yang akan kita pelajari kedepannya nanti, bagaimana tujuan dari bimbingan konseling atau BK sendiri, dan kemudian bagaimana dari fungsi, manfaat, serta asas-asas yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Mengapa menjadi perlu teman-teman itu belajar tentang bimbingan konseling, meskipun teman-teman sendiri nanti adalah sebagai guru PAI atau guru PAUD, ya, karena memang konseling ini dibutuhkan di berbagai macam, ya, di berbagai eh, apa namanya, tingkatan seperti itu, dari tingkatan yang mulai paling rendah, tingkatan PAUD, TK, dan sebagainya, hingga tingkatan yang paling tinggi, perguruan tinggi pun masih membutuhkan tentang bimbingan dan konseling ini. Tapi mungkin kita tidak akan terlalu dalam mempelajari itu semua, kita hanya akan mempelajari bagaimana bimbingan konseling ini dapat dipergunakan dan dapat berperan lebih di sekolah-sekolah seperti itu. Oke. Baik, standar kompetensi pada perkuliahan kali ini adalah teman-teman nanti dapat mencapai pemahaman tentang hakikat dan bimbingan konseling itu sendiri, seperti itu. Dan kemudian teman-teman mampu atau mampu memahami dengan tepat hakikat dari konseling dalam program bimbingan dan konseling di sekolah, seperti itu. Oke. Indikatornya adalah teman-teman nanti dapat menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri, kemudian menjelaskan tujuan, fungsi, dan manfaat dari BK, kemudian asas-asas dalam BK, dan menjelaskan visi misi bimbingan dan konseling seperti itu. Oke. Kita nanti akan membahas ya beberapa hal dalam perkuliahan hari ini, pengertian bimbingan, konseling, prinsip-prinsipnya, asasnya, dan lain sebagainya. Ya, video bimbingan konseling, ya bisa teman-teman. Ya, kita skip saja ya, karena memang untuk waktu yang lebih menyingkat seperti itu. Oke. Bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki, ia mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari bimbingan itu sendiri ya. Jadi usaha bantuan yang memang diberikan dalam hal ini karena sekolah, maka individu yang dimaksud adalah peserta didik, agar dengan potensi yang ia miliki, ia mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau pengertian konseling sendiri, yaitu kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam memecahkan
masalah ya. Nah, itu dari pengertian konseling sendiri. Jadi bukan kita yang membantu eh, mengatasi masalah, tapi kita hanya membantu si anak itu bisa mengatasi masalah. Bukan kita yang mengatasi masalahnya, tapi anak tersebut sendiri yang mengatasi masalah. Kita hanya membantu ya supaya dia dapat menyelesaikan masalah serta membantu dia mandiri, membantu dia lebih bisa melakukan counter ya terhadap masalah-masalahnya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah beberapa prinsip ya dari bimbingan dan konseling ya. Misalnya yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bahwasanya melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Kemudian memperhatikan tahapan perkembangan, perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman semua. Oke, baik. Itu saja pengantar ya di pertemuan kali ini. Nanti segala macam pertanyaan dan hal-hal yang perlu diskusikan bisa kita didiskusikan di chat room yang sudah disediakan. Harapannya teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri. Mungkin saya hanya mengantarkan saja selama 5 menit ini. Selanjutnya teman-teman bisa mempelajari sendiri dan nantinya teman-teman akan Bapak tugaskan untuk membuat rangkuman eh, dengan pengertian yang tadi sudah dijelaskan, kemudian nanti bagaimana BK ini bisa bekerja, bagaimana BK ini bisa ada di sekitar kita, dan apa saja yang teman-teman rasakan atau teman-teman alami secara langsung mengenai bimbingan konseling ini, baik dulu selagi sekolah maupun sekarang sesuai dengan pengalaman teman-teman sendiri. Nah, untuk materi-materi ini kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya.